Shalom, puji nama Tuhan. Kembali kita bertemu lagi di dalam acara live Instagram Persekutuan Doa Victory Family. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari malam hari ini sebelum kita memulai segala sesuatunya, sambil menunggu yang lain bergabung, kita sama-sama berdoa, mohon pimpinan Tuhan biar Dia hadir di acara doa malam kita, menjamah, menolong setiap kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah nyatakan buat setiap kami. Sungguh kami percaya Engkau Allah yang hidup, Engkau yang menyelidiki hati dan pikiran kami. Engkau tahu apa yang sedang kami alami. Engkau tahu persis pergumulan, air mata, tantangan di dalam hidup kami. Oleh sebab itu malam hari ini kami perlu datang mendekat di dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami sadar kami adalah manusia yang rapuh. Tanpa Tuhan menolong, tanpa Tuhan menopang di dalam hidup kami, semuanya menjadi sia-sia. Mari malam hari ini Kau hadir di tengah-tengah acara kami ini. Kami tahu Tuhan tidak bisa dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Oleh sebab itu di mana saja kami boleh berada, ketika kami berseru memanggil nama Yesus, disitulah Engkau hadir. Disitulah Tuhan Kau menjamah setiap kami, menolong kami Tuhan. Hari-hari ini kami terbatas, tidak bisa leluasa lagi seperti yang dahulu, tetapi kami punya Allah yang tidak terbatas. Kau sanggup menolong, Kau sanggup menjawab setiap doa, Engkau sanggup menghapus setiap tetesan air mata, menjamah setiap kami yang sakit, dan memberikan kesembuhan, memberikan penghiburan, memberikan pertolongan, dan memberikan berkat-berkat buat setiap kami. Kami yang letih lesu dan berbeban berat, kami mau datang kepada-Mu Tuhan. Tolonglah setiap kami. Kami percaya janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau akan memberikan kelegaan buat setiap kami. Angkat setiap beban kami, ganti dengan sukacita, ganti dengan damai sejahtera. Biar Kau kuatkan, teguhkan hati kami menghadapi tantangan, pergumulan yang kami tahu hari-hari ini tidak mudah bagi setiap kami. Kami perlu Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau sungguh-sungguh, kami mau lebih lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang menolong setiap kami, mampukan kami untuk berdoa, untuk menyembah, untuk berjumpa dengan secara pribadi dengan Tuhan. Kami rindu mengalami Tuhan dengan pengalaman yang baru. Terima kasih Bapa, dan biarlah hanya nama Yesus yang kami tinggikan, yang kami muliakan di dalam acara kami. Engkau yang berdaulat dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur, kami sudah berdoa. Amin. Mari sama-sama siapkan hati, kita mulai menyembah kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu atas semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup ini. Memang ada air mata, memang ada kesesakan, tetapi percayalah bahwa Dia, Tuhan, bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita malam hari ini. Yang ku terima darimu.
ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang Kau Bapakku yang setia, naikkan syukurmu. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan, terima kasih, terima kasih buat karyamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Syukur, haleluya. Ya Ramata Syandala Rama Yase, Syarabata Karalama Ramata Shikaralama Ramata Syarabata. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk tetap bersyukur di dalam segala keadaan. Mungkin hari ini keadaanmu tidak begitu baik, kesehatanmu tidak begitu baik, keuanganmu tidak begitu baik, keluargamu mungkin tidak begitu baik. Mari belajar, apapun keadaan kita, mau selalu tetap mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Dan lihatlah, meskipun keadaanmu tidak begitu baik, dan hari ini kau masih bisa berdiri di hadapan Tuhan, engkau masih bertahan di tengah badai. Bukankah itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa? Selalu ada kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Ramaya Sandarama, ya Sandarama. Haleluya. Kau selalu bersyukur.
ada alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur kepada Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus, yang selalu ada, yang tidak pernah meninggalkan kami di tengah keadaan yang sulit. Kau tetap Tuhan yang selalu ada di dalam hidup kami, menopang, menolong, mengangkat kami, memberi kekuatan, menghibur kami. Kami tahu Kau ada di dalam hidup kami, Bapa. Malam hari ini kami mengucap syukur atas setiap pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami. Lanjutkan kasih setia-Mu kepada setiap kami, Bapa. Kami perlu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar firman-Mu sebentar kami akan mendengar, memberi kekuatan, memberikan jalan keluar, membangkitkan iman, semangat kami, menyala-nyala seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur malam hari ini. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah padang gurun, orang banyak bilang mengalami kesulitan, mengalami kesesakan di dalam hidupnya. Tetapi lihatlah sampai hari ini, kalau kita masih boleh ada di hadapan Tuhan, kita berkata semua ini bukan karena kekuatan kita, tetapi semata-mata semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ya, malam hari ini saya rindu berbagi tentang penderitaan. Ya. Seringkali kita dengar ada teman, ada saudara kita yang berkata, aku sudah berdoa ya bertahun-tahun, rasa-rasanya Tuhan kok gak dengar doaku, Tuhan kok gak jawab doaku. Ya, ada sebuah ilustrasi yang begitu indah. Ya, ketika itu ada dua orang yang sedang berjalan di tepi danau dan ada anak kecil ya tiba-tiba jatuh masuk ke dalam danau itu ya, karena postur tubuhnya tidak begitu tinggi, maka anak itu akan tenggelam ya. Dia berteriak-teriak tolong, 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 tapi air itu dia masih bisa bersuara, tentunya masih mungkin di perut ya, masih di perut, masih dia bisa berteriak, dia minta tolong. Tetapi orang melihat mungkin dikira main-main, masih bisa berenang ya. Jadi nggak ada seorang pun yang menolong. Tetapi ketika anak itu semakin lama semakin tenggelam dan air itu ada di batas hidungnya, seketika itu dia berteriak, dia minta tolong, dia menjerit kepada orang-orang di sekitarnya, tolong, tolong. Dan orang melihat bahwa anak ini memang tidak bisa berenang dan dia tidak bisa menyelamatkan dirinya, maka di detik-detik terakhir itulah ada seseorang yang masuk ke danau itu dan mengangkat, menolong, menyelamatkan si anak kecil ini untuk dibawa ke tepian danau. Demikian juga dengan Bapa kita di surga. Mungkin kita sudah berseru, berteriak kepada Tuhan, tolong Tuhan. Tetapi karena Tuhan itu melihat engkau itu masih mampu menghadapinya dengan kekuatanmu, mari silakan pakai kekuatanmu. Dan ketika kita berdoa, ada satu batas titik tertentu di dalam hidup kita yang kita sudah benar-benar berada di dalam titik terendah. Kita tidak mungkin lagi memakai kekuatan, kepandaian, semua usaha yang kita kerahkan untuk menolong di dalam hidup kita. Di titik itulah tangan Tuhan akan terulur untuk menolong, untuk menyelamatkan setiap kita. Setuju? Katakan amin. Dan malam hari ini saya percaya ada Bapak Ibu yang mengalami seperti yang dialami oleh anak kecil ini, masuk ke dalam danau dan tidak bisa berenang dan hampir tenggelam. Mungkin ini malam ini adalah batas akhir dari kekuatan kita, segala upaya kita, usaha kita. Dan mungkin kau berkata, Tuhan aku tidak kuat. Malam hari ini Dia memperhatikan setiap kita ya. Terus berdoa dan lihatlah pertolongan Tuhan akan dinyatakan
kepada setiap kita yang sungguh-sungguh berseru dan berdoa kepada Tuhan. Mari malam hari ini saya ingin sharing tentang penderitaan di dalam hidup kita, ya. Di dalam Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Di situ perikopnya dikatakan bersabar dalam penderitaan. Saya akan bacakan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Sampai di situ kita berhenti dulu. Jadi penderitaan, kesengsaraan yang Tuhan inginkan yang pertama yaitu agar kita semua ini sabar, ya. Sabar, ya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata sabar itu juga berarti tahan menghadapi cobaan. Sabar itu juga berarti tidak lekas marah. Sabar juga berarti tidak mudah putus asa dan tidak mudah patah hati. Jadi kalau hari-hari ini kita semua sedang mengalami yang namanya penderitaan, baik itu sakit penyakit, baik itu penderitaan dalam hal ekonomi keuangan, maupun segala macam persoalan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau setiap kita menghadapi penderitaan ini dengan satu kata, yaitu sabar. Ya, tidak mudah marah, tidak mudah putus asa menghadapi semuanya itu. Seperti seorang petani, di sini dikatakan orang yang sabar itu seperti seorang petani yang menanam, ya. Sebelum dia memasukkan benih, dia harus mencangkul tanahnya supaya gembur. Kemudian dia menanam benih. Setelah itu dia juga harus menyirami tanah ini, memberi pupuk. Dan tidak bisa seorang petani itu tidak sabar. Habis nanam, habis nyangkul, taruh benih itu di tanah, kemudian dia ingin besok harus tumbuh. Ya, disinilah dibutuhkan yang namanya kesabaran. Hari ini mungkin kita rajin berdoa, kita selalu ikut di dalam ibadah doa, selalu berdoa secara pribadi juga. Tetapi seringkali kita tidak sabaran, ya, cepat marah, cepat putus asa, cepat patah hati, wes gak doa-doaan, wes gak Tuhan-Tuhanan. Nah, malam hari ini nasihat firman Tuhan buat saudara dan saya. Meskipun kalau kita doa kita nangis-nangis, kita jerit-jerit kepada Tuhan, tetapi kalau di dalam kehidupan kita nggak bisa sabar, ya, bukankah salah satu buah roh itu adalah kesabaran? Amin. Salah satu dari buah roh itu sabar. Jadi kalau kita doa mencucurkan air mata, tetapi kalau ada masalah, ada penderitaan, kita mudah marah, kita meledak-ledak. Saya mau katakan nasihat firman Tuhan malam hari ini buat kita semua adalah kita mau sabar, ya. Yuk belajar sabar. Sabar itu tidak mudah. Tetapi kalau kita izinkan Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kita, kita akan pasti bisa sabar, ya. Sabar. Ada peribahasa yang mengatakan sabar itu subur katanya. Jadi malam hari ini
biarlah kita semua menghadapi penderitaan ini dengan sabar. Yang kedua, kita lihat di dalam ayat yang ke-9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Yang kedua, Tuhan tidak ingin ketika ada persoalan, ada penderitaan, Tuhan tidak mau kita bersungut-sungut. Kata bersungut-sungut ini mengingatkan kita kepada satu bangsa. Bangsa ini bangsa pilihan Tuhan, dipilih dari sekian banyak bangsa. Umat kesayangan Tuhan. Tetapi firman Tuhan mencatat sejak awal sampai pada akhirnya bangsa ini adalah bangsa yang suka bersungut-sungut. Siapakah bangsa ini? Ya, bangsa Israel. Selalu kalau kita baca ketika dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir, yang dilakukan oleh bangsa Israel ini selalu bersungut-sungut. Selalu bersungut-sungut, dan itu kita temui di sepanjang sejarah bangsa Israel. Jadi jangan anggap enteng bersungut-sungut, ya. Orang yang bersungut-sungut ini tidak akan pernah masuk ke dalam tanah perjanjian. Kita buka di dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Bilangan 14 ayat yang ke-27, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Ayat yang ke-28, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Perhatikan ayat yang ke-29. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Ayat yang ke-30, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Jadi tidak ada seorang pun yang akan masuk ke tanah perjanjian kecuali Kaleb dan Yosua. Kenapa mereka tidak sampai ke tanah perjanjian? Karena mereka rajin bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Dan hati-hati orang bersungut-sungut ini, dikatakan mayatnya ya berhantaran di padang gurun, tidak masuk dalam tanah perjanjian. Hari ini mungkin kita sedang mengalami penderitaan, sedang mengalami keadaan yang tidak baik di dalam hidup ini. Tetapi marilah kita belajar untuk tidak bersungut-sungut, ya, tidak menyalahkan satu dengan yang lain, tidak menyalahkan keadaan. Tetapi kita mau belajar di dalam keadaan apapun kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir mengenai penderitaan ini, ayat yang kita kembali di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-11.
Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tidak ada seorang pun yang menderita seperti yang dialami oleh Ayub. Ya, dalam sekejap harta bendanya habis, dalam sekejap anak-anaknya mati, dan sampailah di dalam puncak puncak penderitaannya itu di dalam Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-9. Di situ bukan orang lain ya yang mengata-ngatai Ayub, tetapi di dalam Ayub pasal yang kedua ini, siapakah yang mengolok-olok, siapakah yang mengata-ngatai Ayub? Bukan orang jauh, tetapi justru istrinya. Coba kita baca Ayub pasal yang kedua ayat ke-9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Jadi Ayub ini benar-benar tekun di dalam apa? Kesalehannya. Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayub begitu luar biasa di dalam penderitaannya, kesengsaraannya, tidak ada yang melebihi apa yang dialami oleh Ayub. Tetapi di dalam penderitaannya, Ayub tetap tekun. Ayub tetap menjaga kesalehannya. Ayub tidak menolak atau tidak mengata-ngatakan hal yang buruk. Tidak pindah dari imannya kepada Tuhan. Ya. Bertekun itu artinya apa? Rajin. Bertekun itu artinya berkeras hati. Tidak bisa dibengkokkan, tidak bisa dirayu, tidak bisa dibelokkan sedikit pun. Dan bertekun juga artinya bersungguh-sungguh. Marilah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah di tengah-tengah penderitaan yang sedang kita alami hari-hari ini, kita mau tetap bertekun kepada Tuhan, atau kita mudah dibelokkan? Penderitaan yang kita alami yang sekarang ini tidak bisa dibandingkan dengan kerajaan surga, tidak bisa dibandingkan di dalam kehidupan kekekalan nanti. Penderitaanmu, masalahmu mungkin hanya sejenak engkau ada di muka bumi ini saja, dan itu pun ada batasnya, tidak melampaui batas kekuatan kita, karena Tuhan tahu batas kemampuan kita. Maka malam hari ini kita mau kuatkan, teguhkan hati kita. Aku mau tetap memilih untuk bertekun di dalam Tuhan. Aku mau tetap ada di dalam jalannya Tuhan. Aku mau tetap berseru-seru kepada Tuhan. Aku mau tetap berdoa. 3 hal ini yang Tuhan ingin kita pegang saat kita mengalami penderitaan di dalam hidup ini. Sabarlah. Kemudian tekunlah, jangan bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Belajar mengucap syukur di dalam keadaan apapun. Dan tetaplah berdoa, bertekun di dalam doa. Mari renungkan baik-baik. Sebesar apakah penderitaan yang sedang kau alami hari ini? Sebesar apakah sakit penyakit yang sedang kau alami? Seberat apakah tantangan yang sedang engkau hadapi? Malam hari ini pesan Tuhan buat setiap kita. Sabarlah. Engkau pasti akan mendapatkan pertolongan. Seperti seorang petani yang sabar menantikan waktu musim panen. Jangan bersungut-sungut ketika engkau sedang mengalami penderitaan. Tetap bertekun, jaga hatimu, awasi ajaranmu.
setialah sampai akhirnya. Karena Tuhan sudah menyediakan mahkota. Mahkota kehidupan buat engkau dan saya. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah berhenti berharap kepada nama Yesus. Sebab hanya di dalam nama Yesus ada pertolongan. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Sabarlah. Nanti-nantikan Tuhan di dalam hidup ini. Haleluya, haleluya. Mungkin malam hari ini air matamu mulai menetes. Seakan-akan Tuhan tahu apa yang sedang kau alami. Seakan-akan malam hari ini kau diperhatikan Tuhan lebih daripada hari-hari sebelumnya. Dan lihatlah, izinkan Dia berbicara untuk menjamah kau lebih lagi. Sebab Dia hidup. Dia tahu apa yang sedang kita alami. Dia tahu seberapa besar kekuatan kita. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Mari nyanyikan sama-sama pujian ini dengan segenap hati. Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan
denganmu naikkan doamu. Secara pribadi engkau berseru kepada nama Yesus. Syarala barabata karala barabata shikarala barabara barabaya sandala batasa. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Ya Ramaya Sandaramo.
Ayat yang ke-9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbat. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya ku puji. Kepada Tuhan firman-Nya ku puji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang akan dilakukan manusia terhadap aku? Oh haleluya, haleluya. Terima kasih. Engkau yang menghitung setiap sengsara kami. Air mata kami Kau tampung. Terima kasih Tuhan. Engkau ada. Kau melihat setiap pribadi malam hari ini. Sungguh Engkaulah jawaban kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak takut. Kami tidak bimbang menghadapi apapun. Sebab Engkau ada di pihak kami. Haleluya. Thank you Jesus. Anugerah-Mu cukup buat kami. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia
tenangkan, teduhkan hati kami. Kami menanti-nantikan Engkau yang berbicara kepada setiap kami lebih lagi. Biar kami tenang, kami bisa berdoa di hadapan. Kami menyadari Kau ada di dalam kehidupan kami dan kami tidak dibiarkan sendiri. Oh, Rabatasya, Rababarababa. Ina Rabatasya, Rabatakar. Haleluya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku di saat bimbang dan ragu. Ku rasakan tenanglah kini, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku di saat bimbang dan ragu. Ku rasa tangannya, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, setanganku didekat. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dengan segenap hatimu nyanyikan pujian ini. Izinkan Yesus yang membimbing engkau dan saya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, tanganku dipegang. Teguh sekali lagi Yesus. Biar musik mengalun dengan lembut, pejamkan matamu, dipegang tanganmu oleh Tuhan. Itu bukan berarti mengikuti keinginan kita, tetapi mengikuti jalannya Tuhan. Siapkan dirimu, kemanapun Tuhan bawa, pastikan hidupmu aman di dalam tangan Tuhan. Relakan tanganmu untuk dibimbing, dipegang teguh
hatiku. Dipeluk Tuhan. Mungkin kalau kau gak kuat, kau digendong oleh Tuhan. Mari malam hari ini berserah. Berserah itu bukan lagi keinginanku, kemauanku, tetapi semuanya itu tentang Tuhan. Dibawa ke jalannya Tuhan, dibimbing melalui kebenaran firman Tuhan. Siapkah engkau? Maukah tanganmu dipegang teguh oleh tangan Tuhan? Dipegang oleh tangan yang sudah berlubang paku, yang memberikan nyawanya gantikan kita menanggung hukuman di atas kayu salib. Bukan hanya sekedar nyanyian yang Tuhan inginkan, tetapi respon hatimu yang mau berkata dengan segenap hati, pegang tangan kami Tuhan, sesuai dengan kehendak dan rencana. Hanya Engkau yang mau. Nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. kami berpikir ketika Tuhan memegang tangan kami, itu seperti keinginan kami, kemauan
Tapi malam hari ini kami mengerti, ketika Tuhan memegang tangan kami, itu berarti kami menurun kepada jalannya Tuhan. Kemana Tuhan bawa kami, kami sungguh percaya tangan yang memegang hidup kami bukan tangan biasa. Tapi kami boleh merasakan kasih dari tangan yang berlobang paku. Sekalipun kami harus menderita di muka bumi ini, asal bersama dengan Tuhan, hati kami, jiwa kami tenang. Sebab tidak pernah Tuhan merancangkan yang buruk, tidak pernah Tuhan merancangkan yang jahat kepada anak-anaknya. Tetapi rancangan Tuhan membawa kami masuk di dalam rencana Tuhan yang agung dan mulia. Terima kasih Bapa, penderitaan yang kami alami pasti ada batas. Dan Tuhan pasti memberikan kekuatan buat kami untuk menghadapi semuanya. Dan kalaupun kami menghadapi jalan buntu, Tuhan sudah mempersiapkan satu jalan yang baru. Meskipun di tengah-tengah padang gurun, Tuhan sanggup membuat jalan yang baru. Terima kasih Bapa, sungguh kami mengucap syukur menjadi anak-anak. Kami tidak pernah ditinggalkan, kami tidak pernah dibiarkan. Bahkan ketika Tuhan izinkan kami sakit, kami menderita, kami mengalami kekurangan, kami menghadapi persoalan, kami menghadapi air mata. Di situ kami percaya semuanya untuk mendatangkan didikan buat setiap kami. Iman kami semakin bertumbuh, kami semakin mengenal Tuhan, semakin kami dewasa dan kami mengenal Tuhan lebih lagi dari hari-hari sebelumnya. Kami mengucap syukur untuk semua yang telah terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Tuhan sudah menjawab doa-doa kami. Kami percaya kami harus tetap setia, kami harus tetap sabar, dan kami tidak mau bersungut-sungut menghadapi persoalan hidup kami. Kami mau belajar mengucap syukur di dalam segala keadaan, karena Tuhan ada, Tuhan Immanuel, Tuhan beserta dengan kami menghadapi masalah, persoalan, pergumulan. Kami lebih daripada pemenang. Tuhan membuat kami, hidup kami semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan. Kami percaya rencana agung Tuhan di dalam hidup kami pasti akan digenapi. Terima kasih Bapa untuk tahun yang begitu indah yang sudah kami lalui di tahun 2020. Dan kami sungguh percaya tahun ini Tuhan bawa kami naik satu level lagi, semakin dewasa, semakin kami mengenal Tuhan lebih lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami sungguh bersyukur malam hari ini karena kehadiran Tuhan begitu indah, begitu nyata malam hari ini sudah menolong setiap kami. Dan kami sungguh percaya ada banyak pribadi yang mengalami Tuhan daripada hari-hari sebelumnya, dan kami boleh merasakan Tuhan menjamah hidup kami, tenang jiwa kami. Bersama-sama dengan Tuhan kami mampu menghadapi apapun juga, bukan dengan kekuatan kami, tetapi karena pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada akhirnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus,
Kuasa penyertaan dari Allah Roh Kudus boleh menolong, membimbing, menyertai di dalam kehidupan kami, membawa kami memahami rencana Tuhan di dalam hidup kami. Berkat yang komplit, berkat di dalam nama Tuhan Yesus itu turun atas kehidupan kami, memberkati kesehatan kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati pelayanan kami, memberkati keluarga besar kami, dan apa saja yang kami sentuh, apa saja yang kami kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Sejak malam hari ini hidup kami diberkati Tuhan, bahkan sampai seterusnya, sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Bersama-sama kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penolong kami yang hidup, yang percaya berkat Tuhan dinyatakan berlimpah-limpah. Katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Langkahku